Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MM, MM1, MM2, dan MM3. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan yang kedua di semester genap. Anak-anakku semua, meskipun kita dalam keterbatasan suasana COVID, tetap jaga kesehatan, yaitu jika bepergian atau berkumpul memakai masker, kemudian tetap menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan dengan sabun. Itu ikhtiar kita untuk terhindar dari COVID dan juga penyakit-penyakit yang lain. Tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anakku semua, pada semester Gasal kemarin, semoga dan saya yakin kalian tetap belajar. Yang paling penting di pelajaran-pelajaran terakhir itu yaitu berkaitan dengan aplikasi Adobe Premiere. Di Adobe Premiere, yang pertama adalah kalian bisa membuka Adobe Premiere. Kemudian setelah itu bisa memasukkan bahan atau mengimpor bahan, memasukkan video, memasukkan gambar atau image, dan juga bisa memasukkan suara. Kemudian kalian juga sudah bisa melakukan editing sederhana. Kemudian bisa melakukan atau menambahkan efek-efek yang ada di Adobe Premiere, entah itu efek video maupun efek audio. Yang belum mempraktekkan karena keterbatasan, tidak punya laptop, tidak punya komputer, dan seterusnya, mohon dengan sangat silakan bergabung dengan temannya yang sudah memiliki laptop, yang sudah mempunyai komputer, sehingga bisa berlatih menggunakan Adobe Premiere. Pada kesempatan ini, di semester genap, Pak Sugeng akan meneruskan yang berkaitan dengan Adobe Premiere, yaitu menganalisis pengolahan audio untuk dipadukan dengan video. Ya, tolong simak video berikut ini sebelum kita memulai. Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai Alhamdulillah kita sudah selesai belajar buku. Pada selanjutnya adalah pada mimpi mempraktekkan sesuai dengan konten soal. banyak Dalam kesempatan ini saya membuka soal pertanyaannya adalah ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Ya, selamat siang teman-teman. Ini saya akan memperkenalkan yaitu usaha saya bidang jasa servis, yaitu tempatnya servis elektronik, servis lampu dan elektronik ya teman-teman. Ini berlokasi di Desa Wonowoso, Brates Wonowoso. Nah, itu ada dapur Wonowoso ya. Ini ada MNT saya spanduk servis elektronik. Nah, sama usaha saya yaitu servis Rohman elektronik, yaitu servis elektronik dan lampu ya. Nah, di sini saya punya usaha
sendiri teman-teman. Alhamdulillah semuanya juga ada kisahnya ya. Ini yaitu berbagai macam kaca, spare part lampu dan juga mesin. Di box itu ya, itu lampu yang sudah jadi dan sebagian dagangan saya. Kalau yang ini lampu yang second yang saya kasih kaca baru dan saya jual lagi teman-teman. Ini sebagian juga bekas mesin-mesin TV yang rusak-rusak. Ini alat raga teman-teman, alat kerja saya, tempat kerja saya. Nah, di sini saya ini tidak lepas dari hubungannya dari Pak Sugeng Elektronik ya. Ragukan dirimu, jika kita pernah berbagi air. Baik anak-anakku, sudah disimak ya videonya. Ini hanya contoh saja anak-anakku. Pada kesempatan ini, kita akan fokus terutama di audio, ya. Karena pelajaran kita untuk semester genap ini pada KD yang pertama ini berkaitan dengan audio. Saya yakin kalian sudah bisa memasukkan audio ataupun aset-aset yang lain ini ke dalam timeline. Ini namanya timeline anak-anakku ya. Refresh, diingat. Bagaimana cara ya melakukan editing audio ini sehingga sesuai dengan tuntutan naskah. Kalau kita lihat pada video ini, coba perhatikan. Di sini ada image, ada image gambar diam, ya. Kemudian di sini ada video atau gambar bergerak. Kemudian audio yang ada di audio 2 ini adalah audio sebagai background. Kalau kita tidak melakukan editing pada background ini, tentunya nanti yang keluar suara di sini, ini yang muncul adalah suaranya akan flat. Kuat mana? Antara background dengan suara inti. Suara inti ada di audio 1 ini. Contoh di sini kita masukkan video, maka di video ini tentunya ada suara orang atau suara naskahnya. Nah, bagaimana cara kita mengatur audio 1 dan audio 2? Kapan audio 1 keras, kapan audio 2 ini keras? Kapan audio 1 lemah, kapan audio 2 ini tinggi atau lemah? Maka Pak Sugeng akan menunjukkan bagaimana cara mengaturnya. Contoh di sini. Nah, sini. Pak Sugeng mulai dari sini. Backsound suaranya keras. Tapi ketika nanti kita masuk di timelinenya video orang ini, maka nanti backsoundnya menjadi kecil suaranya. Yang mayoriti adalah suara orang ini. Kita lihat. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar buku. Maka selanjutnya adalah kita terdengar sayup-sayup backsound dari lagu Condong Mimpi ini. Demikian juga ketika sudah sampai di sini, menggemas panjang waktu, percayalah. Maka suara backsound akan menjadi keras lagi. Bagaimana cara membuat ini? Ya, Pak Sugeng akan menunjukkan kepada kalian. Nah, tolong diperhatikan. Baik. Kita akan munculkan apa yang disebut dengan track keyframe. Track keyframe, saya yakin kalian sudah tidak asing dengan keyframe. Ya. Pilih audio yang akan diedit pada kesempatan ini adalah audio 2. Kemudian di sini ada anak panah nih. Ada anak panah. Aja. Ini. Perhatikan. Kalau kurang lebar, nah ini
Nah, ini bisa diatur nih lebarnya. Nah, dan seterusnya. Nah, saya ulangi lagi. Kita fokus di audio 2, kita munculkan tag keyframe agar nanti kita bisa melakukan editing audio. Klik pada audio 2. Di sini ada titik-titiknya ini. Karena Pak Sugeng sudah mengatur sedemikian rupa ini. Kita bisa merubah, bisa menambah, bisa mengurang. Contoh di sini perhatikan. Pak Sugeng akan masuk di sini. Contoh pada titik ini, Sugeng akan menghapusnya dulu deh. Lihat, ya. Kemudian Pak Sugeng akan membuat titik lagi di sini bahwa Pak Sugeng menginginkan pada titik ini, pada titik di sini nih, pada titik ini itu suaranya naik. Nah, sudah naik nih, Mas naik. Maka kita buat yang namanya keyframe. Maka kita pilih ini add remove keyframe. Klik. Maka di sini akan muncul apa yang disebut dengan keyframe. Jika menginginkan suaranya tinggi, maka tinggal kita pilih keyframe ini, klik, tahan, kemudian kita naikkan. Nah, kita naikkan. Kurang tinggi, kita naikkan. Ya. Apa yang terjadi? Oke, kita lihat dari depan. Contoh ini. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun ku akan menguatkan sebagai Nah, jadi dari suara rendah, karena sudah kita kasih keyframe, maka volumenya bisa kita atur nih, sesuai dengan keyframe yang kita buat. Contoh dari awal, dari rendah, kemudian secara berangsur-angsur naik, naik, naik. Jadi tidak langsung naik. Demikian juga ketika nanti berakhir. Ketika berakhir, suara itu seyogyanya dari keras, melambat, melambat, melambat. Kan begitu. Kalau awal, melambat, melambat, naik, 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 kan gitu. Tetapi kalau akhir, itu nanti suara dari keras atau sedang, kemudian melambat, melambat, melambat. Atau dibutuhkan dengan skenario yang contoh. Pada titik ini, kita menginginkan landainya kurang. Ya, landainya kurang. Tadi contoh, keras, lambat, lambat, lambat gitu. Maka titik ini bisa kita geser. Contoh, ini kita tahan, kemudian kita geser. Nah, kita geser. Sesuai dengan keinginan dari editor. setiap hati yang Maka selanjutnya adalah kita akan mempraktekkan sesuai dengan perintah soal. Dalam kesempatan ini, contoh, pada klip ini, kita menginginkan ini suaranya hilang sama sekali ya. Maka kita polke ini, bawah nih. Polke ke bawah. Kemudian kurang terlalu keras, nah, kita turunkan saja nih. Kita turunkan biar landai. Jadi di sini suaranya benar-benar hilang sehingga hanya suara yang ada di video ini nanti yang kedengaran. pahit getirnya kisah ini, namun ku akan menguatkan sebagai Alhamdulillah kita sudah selesai mempelajari buku. Langkah selanjutnya adalah kita akan mempraktekkan sesuai dengan perintah soal. Dalam kesempatan ini, ya, jadi suara background di sini hilang atau sangat sayup-sayup sekali. Kemudian kita menginginkan ketika klip di sini ini, maka suaranya akan naik, ya. Maka kita naikkan. Ini kita geser ke sini. Kemudian ini langsung kita naikkan. Nah, contoh di sini nih. Nah. Kita naikkan.
Oke, kita coba sekarang kita. dari sini. Adalah kita akan mempraktekkan sesuai dengan perintah soal. Dalam kesempatan ini saya akan membahas soal nomor pertama. Pertanyaannya adalah ukur hambatan primer trafo 0220. Panjang waktu, percayalah kita melegenda. Oke, sangat mudah sekali ya. Tolong meskipun pendek, dipraktekkan. Bagaimana cara melakukan editing audio sesuai dengan tuntutan naskah. Pada prinsipnya adalah ketika pada video utama ini ada suara yang harus didengarkan kepada audiens, maka backsound-nya idealnya adalah lirih. Atau kalau memang tuntutan naskah tidak bersuara untuk backsound-nya, maka kita lakukan tidak bersuara. Demikian juga ketika di sini videonya tidak ada suara yang layak didengarkan kepada audiens, maka tuntutan daripada backsound adalah menutupi atau menambah video tersebut adalah memiliki kesan istilahnya sinematik, ya, tambal sulam, saling melengkapi, saling menutupi, itu intinya. Anak-anakku, saya yakin sudah paham penjelasan Pak Sugeng berkaitan dengan trik memasukkan audio, melakukan editing audio ini sesuai dengan tuntutan naskah. Jika masih kurang paham, video ini bisa diulang-ulang. Intinya adalah dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, saya yakin kalian tidak akan terampil. Ya. Kemudian satu lagi, Pak, bagaimana untuk agar track ini tidak kelihatan? Nah, kita tinggal menutupnya di sini. Ya, kemudian kita jalankan. Demikian pertemuan Pak Sugeng pada pertemuan yang kedua ini. Tetap semangat, kita bertemu lagi pada video-video berikutnya di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.